Baik, jadi malam ini materinya kita akan deploy sama instalasi database Laravel di server, sama nanti kita akan setting domain. Sampai kalau waktunya sampai nanti kita akan lanjut ke setting HTTPS-nya. Kita bisa ke di sini. Jadi kalau teman-teman belum register, teman-teman bisa sini register here sini, terus teman-teman bisa isi first name last name-nya pakai akun standarnya teman-teman, pakai aja nggak usah fake atau apa, terus nanti create ya kan, create diikutin. Kalau sudah nanti udah bisa login. Nah, di sini saya pakai ini. Oke. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Nah, kalau udah seperti ini, sebentar nih kurang besar ya. Saya agak besarin dikit. Oke, segini ya. Nah, ini dia punya banyak jenisnya. Ada virtual compute gitu kan. Ada Neolith, ada metal gitu. Nah, ini beda-beda harganya. Dan biasa kalau lebih mahal pasti lebih bagus gitu. Nah, kita pakai LED aja cukup. Jadi ini yang sering saya pakai di BB sebelumnya, saya juga pakai yang Neolith ini. Dan untuk ini backendnya ya. Terus Jago Flutter pun juga pakai ini gitu, hostingnya yang saya pakai sekali flutter.com itu. Nah, terus kita pakai ini create new ceritanya. Nah, create new, terus kita kasih nama. Nah, karena ini spesifik FIC gitu ya, FIC 07 gitu. FIC base 7, regionnya di Jawa Barat, terus saya dikasih sama Bisnet itu yang 4.2, MS 4.2 ini, terus monthly. Operating sistemnya pakai Ubuntu 22.04 ya. Tapi teman-teman bisa pakai CentOS juga bisa gitu. Beberapa teman kemarin di base 6 itu ada yang pakai CentOS juga normal gitu. Cuman saya biasa pakai Ubuntu, dua versi yang LTS dan versi yang terakhir LTS-nya 22.04 gitu. Nah, terus SSH ini ya kan. Nah, ini ada Bahriki karena saya udah pernah input ya. Jadi bisa import SSH key ya kan. Nah, nanti tinggal namanya apa, terus public key-nya di copy di sini gitu. Kalau nggak punya ya bisa create gitu. Kayak gitu. Nah, ini harganya sekian. Nah, karena saya udah pernah import jadi ada di sini Bahriki. Nah, taunya di mana? Di sini ada nih SSH key di sini ya. Jadi teman-teman bisa nambahin SSH key di sini bagian ini. Kalau seumpama mau ganti SSH key gitu. Jadi bisa ke situ. Nah, di sini sudah pakai SSH key. Nah, terus sebentar nih cancel. Nah, ini kita perlu isi SSH ini. Ini bukan email ini ya. Jadi bener ini username nih. Jadi di sini saya kasih uh, FIC apa ya, full stack. FIC 7 full stack aja username-nya. Nah, passwordnya oke, pas sudah aku isi. Nah, setelah itu sebentar. Ini enggak ada next ya. Nah, habis itu kita coba next di sini. Next. Oh, dia harus minimal 6 karakter. FIC 07 full stack ya. Full stack, oke. Kita coba next. Nah, di sini ada pilihan, di sini ada input promo. Nah, karena saya dapat kupon, jadi saya pakai kupon ini. Teman-teman beneran nggak ada yang pakai ya kemarin tadi ya? Saya cek dulu. Bisnet. Ah, saya apply. Nah, udah ya aman. Nih jadi nol. Tapi kalau teman-teman nggak punya, maksudnya beli normal ya tadi bisa pakai mid transfer, nanti tinggal di bisa pakai QRIS ya. Jadi teman-teman bisa pakai internet banking gitu. Di order, oke. Nah, order sukses, kita sudah dapat nih, ini masih pending, dia lagi deploy lah ceritanya, lagi bikin
bikin servernya, bikin VPS-nya gitu. Nanti kalau udah selesai kita akan dapat satu IP public gitu ceritanya di sini. Begitu. Nah, sambil nunggu ini selesai, saya juga akan order domain ya di sini ya. Ternyata domain di sini nih, saya coba register domainnya, mungkin kita kasih nama Flutter Dev. .my.id. Bahri Code, Bahri FIC Indonesia. Nah ini aja ya, ini Bahri Dev. flutterdev.my.id. Oke, ini aja. Apa-apa. Dikira enggak. Oke, kita pakai ini aja. Kalau full stack 7 nanti spesifik dipakai untuk base 7 ya. Kalau Flutter Dev, Flutter Dev udah terlanjur lah ini, ya apa. Nah, kita cuma pakai aja untuk ini. Besok dipakai lagi bisa. Oke, kita sudah order. Saya juga belum tahu nih cara ini makanya di sini. Nah, oke, nah ini kita dapat di sini domainnya kayak gini. Terus nanti di sini sebentar, DNS-nya itu ada di, nah ini nanti ada manage DNS ini ya biasanya. Terus nanti bisa di manage DNS diarahin ke IP gitu biasanya. Oke, kita coba. Ya, gimana? Oh enggak sih, ini aku cuman praktekin kalau kalau nanti apa mau setting domain ke server gitu ya ceritanya. Kalau mau pakai server apa itu domain dari tempat lain juga ada masalah, terus server lain juga ada masalah gitu. Cuman hampir mirip sih semuanya sih, pas nanti ada DNS-nya bagaimana ngarahinnya kayak gitu. Oke, nah ini untuk FIC ini udah jadi, kita udah dapat apa itu public IP-nya, kita copy, terus untuk username-nya FIC7 full stack ya. Nah, kita tinggal buka terminalnya gitu. Kita coba masuk ke servernya. Servernya udah jadi, kita masuk ke servernya di sini. Nah, oke. Coba masuk oke SSH FIC7 full stack gitu kan. Add IP-nya gitu. Terus kita kasih yes. Nah, kita udah masuk ke servernya ceritanya. Kita masuk ke server Ubuntu-nya yang ada di Bisnet gitu. Oke, nah di sini setelah kita masuk ke sini ya karena yang pertama kita lakukan seperti yang ada di slide, saya coba cek tadi slide-nya mana. Nah, di sini kita praktekin. Nah, yang pertama itu kita urus dulu untuk database-nya. Nah, yang pertama kita sudo apt-get update ya kan. Jadi kayaknya itu harus super user kan Mas di sini. Pakai ini apa itu? Kayak gini lah. Kita update dulu untuk apa itu package ininya apa ke versi ini Jami ya ini versinya namanya itu. Oke udah setelah itu kita install untuk MariaDB-nya sama mereka. Ini bergantinya MySQL gitu. Karena ini versi free apa itu open source-nya gitu. Oke, seperti ini. Mas Bini santai aja nggak bisa ikut. Ada videonya bisa ditonton teman-teman. Tadi juga ada yang lagi nonton sih gitu ya videonya ya. Nah di sini sambil nunggu seperti ini nanti bakal banyak nunggu instalasi mungkin bisa saya juga bisa bahas ini apa itu yang ada di chatting gitu ya ceritanya. Jadi mungkin yang baru join, jadi untuk malam ini tuh kita bikin akun di Bisnet ataupun terserah teman-teman bisa pakai DigitalOcean, bisa juga pakai AWS gitu atau pakai yang lainnya. Yang penting kita coba instalasi di VPS gitu. Dapat VPS-nya, dapat aksesnya, kita masuk ke servernya gitu ceritanya. Nah, setelah masuk ke servernya kita coba nanti instalasi MySQL, instalasi PHP Laravel-nya,
Terus kita coba konfigurasi domainnya biar bisa akses ke Laravel-nya yang sudah kita install. Habis itu kita coba nanti untuk membuat HTTPS-nya gitu untuk domainnya kayak gitu. Sama ya sebenarnya, sama. Heeh. Minimal RAM-nya 2 ya. Pakai yang RAM 2 gitu. Kalau RAM 1 itu nanti kempis-kempis itu. Kadang nanti kalau kempis-kempis nanti dia nge-restart gitu ketika instalasi lah atau apa gitu. Kalau sudah punya hosting bisa ya coba aja gitu. Tapi di sini saya pakai VPS ya, nggak pakai share hosting ya. Dan di sini udah dijelasin tadi bahwa share hosting itu tidak direkomendasikan kalau untuk instalasi Laravel. Walaupun bisa ya gitu karena ada keterbatasannya gitu. Nah, ini udah jadi sekarang kita tinggal setting untuk MySQL-nya gitu. Untuk kita bisa update. Nah, ini di sini teman-teman bisa bisa ikuti yang ada di slide itu. Di situ ada kayak kita harus milih apa gitu kan. Ada ya, ada enggaknya gitu. Nah, di sini pertanyaannya yang pertama itu enter current password for root. Nah, karena kita nggak tahu, kayaknya itu dia password itu pasti kosong gitu. Jadi kita enter aja kayak gitu. Nah, setelah itu baru nih switch to unique socket authentication gitu. Nah, kita ya karena dia rekomendasinya juga ya. Kita enter aja dia akan ya gitu. Ya. Terus are you have you already have your root account protected gitu. Jadi apakah kamu ingin mengganti password rootnya? Iya, kita harus ganti password rootnya gitu. Ceritanya. Nah, di sini kita ya oke. Nah, terus kita dimintain untuk masukin password gitu. Ini passwordnya jangan pakai password ya. Setelah ini password di server gitu. Kalau kita pakai udah root password udah itu udah ibarat bakal kebobol gitu. Jadi kalau bisa yang agak susah gitu nama passwordnya gitu. Ya teman-teman ya. Di sini saya kasih mungkin uh, oke. Okay. Oke. Okay. Nah, terus di sini ada remove anonymous user, iya anonymous user kita hapus. Lalu disallow root login remotely. Nah, karena kita nanti akan ngeremote untuk akses ke database-nya, jadi kita pilih N. Karena kita mau remote untuk database-nya gitu. Kayak gitu. Nah, terus di sini remove test database-nya ya oke, test database-nya kita hapus. Reload preferred table no gitu. Nah, di reload ini ya enter. Oke. Sekarang apa itu MariaDB atau MySQL kita tuh udah siap gitu. Coba MySQL. Nah, ini MySQL. Jadi ini karena kita udah setting untuk ini tadi apa itu username sama passwordnya. Username passwordnya gitu. Nah, oke. Nah, terus bagaimana kita bisa akses database yang kita install di server sini gitu. Nah, makanya tadi kemarin aku bilang saya pakainya itu Table Plus gitu. Kalau pakai yang lain bisa aja gitu. Tergantung nanti bagaimana cara koneksinya gitu. Nah, coba pakai Table Plus terus kita coba add di sini. Kita tambahkan. Terus di sini pakainya yang MySQL. Terus kita create ya kan. Nah, terus di sini kita kasih contoh FIEC 07 ya kan full stack namanya. Terus hostnya kita pakai host lokal hostnya si server gitu. Jadi 127.0.0.1. Portnya itu standar 3306. Username-nya tadi root, passwordnya itu. Oke, database kita kosongin. Nah, habis itu kita pakai SSH. Nah, SSH ini nah di sini SSH mode sebentar. Nah, kita pakai yang key dari key ya. Kita pakai key. Nah, key-nya itu ada di home. Dia ada di home. Terus ada di nah di sini apa tuh namanya? Dia bentuknya hidden karena .ssh kan. Jadi saya buka dulu untuk apa itu yang di hidden. Kalau di Mac itu pakai command shift titik ya. Nanti akan muncul. Nah, di situ kita kasih yang titik ssh malah. Titik ssh sss. Bentar.
titik A. Nah ini SSH ini. Terus kita kasih yang ini ya. Saya coba ya. Yang di SSH. Terus kita coba tes di sini. Root localhost access deny. Mas kalau pakai Apache boleh nggak? Boleh, tapi kalau error saya nggak tanggung ya. Soalnya kalau bisa pakai Nginx ya di sini. Username root database, bentar. Oh, over SSH. Ini salah nih. Ini SSL bukan yang di sini sih. Sorry. Itu pakainya yang ini, terus import private key di sini. Nah, private key itu yang ini. Nah, kita tes. Oh, servernya kita harus set servernya itu yang ada di bisnet tadi gitu. Yang mana servernya tuh yang ini. Kita copy. Oke. Terus portnya itu port 22 gitu. Terus kita tes lagi. Nah, di usernya dia minta user. Oke. Dia minta user, kita kasih user ini. Oke. Terus passwordnya kita kasih passwordnya tadi. Sebentar. Kita tes lagi. Nah, udah normal ya. Jadi udah normal, udah connect nih ceritanya. Udah connect ke database yang kita install di server ini ya teman-teman. Jadi ingat hostnya masih pakai local hostnya karena kita akan akses via SSH ini, via using SSH key. Terus kita import yang SSH private key ya, private key. Nah itu cara dapetnya cara buatnya gimana? Teman-teman bisa pakai yang namanya itu SSH keygen gitu, keygen itu dijalaninya mungkin kalau di Windows itu di PowerShell ya. Nanti mungkin teman-teman yang kebingungan bikin SSH key-nya bisa tanya di grup biar dibantu teman-teman yang pakai Windows gitu. Kayak gitu. Terus kalau di Windows dari mana ya itu? Kalau di Mac gimana? Kalau di Mac itu tinggal SSH keygen itu nanti akan dibuatin SSH key-nya. Nanti tinggal enter nanti akan jadi SSH yang ID RSA pub sama ID RSA yang private gitu. Nah, letaknya ada di sini gitu. Gitu ya. Ini karena dan itu emang SSH itu sekali doang dibuat ceritanya. Ya mungkin bisa di replace cuman kebanyakan sekali buat itu udah dipakai terus-menerus gitu. Jadi saya beli laptop terus saya bikin SSH keygen sampai sekarang belum saya rubah gitu ceritanya. Belum saya rubah gitu. Makanya ya saya tinggal pakai aja gitu. Nah, SSH key itu fungsinya apa? SSH key namanya key ya. Key kan kunci kan. Nah, kalau SSH key itu di situ kita ada script, ada public. Nah, kalau SSH key yang public itu kita taruh di server, entah itu server VPS, entah itu server GitHub, GitLab. Itu artinya nanti GitLab atau GitHub atau VPS akan mengenali laptop kita gitu bahwa oh dia punya kunci public di sana, private-nya ada di laptopku. Jadi saya bisa akses ke server VPS itu tanpa harus mengetikkan username atau passwordnya gitu. Jadi makanya tadi tinggal SSH FSC 07 full stack IP enter bisa masuk. Kenapa? Karena SSH key ku yang public itu ada di server gitu. Jadi dia mengizinkan untuk saya akses ke server gitu. Konsepnya gitu SSH key. Jadi karena kuncinya sama ya kan. Dan yang saya share tuh yang publicnya, ya yang private jangan di-share gitu. Nah, itu akhirnya connect gitu laptopku sama server gitu tanpa harus melakukan login karena udah punya kuncinya saya taruh di sana gitu kayak gitu gitu ya nggak masalah gitu makanya kan SSH key ini kalau udah didaftarin ke server A mau daftar server B nggak masalah gitu karena ya dia bisa ditaruh di banyak server gitu kayak gitu kayak kita ninggal sendal lah gitu kita ninggal sendal di mana itu kita lagi antri kita ninggal sendal otomatis kan ya itu kita ada di sana gitu ceritanya berarti gitu kayak kita ninggal sesuatu lah oh ini kunci saya taruh di sini berarti ya saya sama aja udah bisa masuk ke sana gitu konsepnya gitu ya teman-teman nah ini sudah bisa pakai SSH kita bisa akses server gitu yang bingung nanti bisa coba nonton lagi sama nanti bisa tanya di grup gitu karena di base 6 pun banyak yang masih nanya lagi dan banyak yang bantu gitu di base 7 pun sama ya nanti Mas Bari kenapa harus VPS makasih Astagfirullahaladzim kenapa harus VPS ada di slide ya teman-teman bisa baca ya kayak gitu ya kenapa harus VPS nggak harus ya tapi
direkomendasikan pakai VPS ya kan. Makanya di slide tuh ada yang di bagian atas itu introduction tuh ada kenapa kita harus pakai VPS gitu. Kayak gitu. Tadi udah aku jelasin juga ya teman-teman ya di awal. Mungkin Mas Agus ini baru join ya gitu ya. Untuk slide-nya saya udah share juga dari tadi pagi gitu. Nanti coba dibaca lagi gitu. Oke, saya save. Nah, ketika kita save dia sudah ada ya di sini. Kayak gitu. Nah, ini kita udah connect ke ini yang kita install tadi gitu. Nah, full stack. Nah, terus kita kalau mau bikin database-nya, kita tinggal masuk ke dalam sini. Terus kita create new ya kan. Terus kita kasih database-nya mungkin gini apa itu? Laravel ya, Laravel Flutter. Oke, kita oke. Dah, kita udah punya database Laravel Flutter. Kayak gitu teman-teman. Jadi aman, kita udah punya root username, password. Terus kita sudah punya username, password sama nama database-nya kayak gitu. Aman. Oke. Database-nya kita udah dapat. Kita sekarang lanjut ke instalasi PHP sampai Laravel-nya gitu. Oke, kita balik lagi ke sini, ke itemnya, ke sini. Oke. Nah, kita bisa connect lagi. Oke, kita masuk lagi, terus kita lanjut ke slide selanjutnya. Sebentar. Udah. Nah, kita install untuk Nginx-nya gitu. Nah, di sini saya pakai Nginx. Kalau teman-teman pakai Apache terserah, tapi kalau ada problem saya nggak bisa jawab karena saya nggak pakai Apache ya. Udah kayak aku jarang, bukan jarang ya, emang nggak pakai ya gitu. Terakhir kali mungkin waktu kuliah ya pakai Apache ya gitu. Karena sekarang udah zamannya Nginx ya teman-teman ya gitu. Jangan fanatik pakai Apache ya gitu. Karena dengan Nginx ya kita banyak hal yang bisa kita konfigurasi gitu sebenarnya. Dan bisa PHP pakai Nginx itu bisa gitu. Jadi command line-nya pakai item ya kalau di Max ya, item ini. Tapi item satu nggak salah. Ah, ini Nginx-nya udah saya install. Oke. Kita lanjut untuk instalasi PHP-nya. Oke. Kayak gitu. Oke, kita enter lagi. Soalnya Nginx, kalau kita pakai Nginx itu kita bisa satu server itu contoh diinstal apa itu backendnya Python, backendnya pakai Node.js, backendnya Java, backendnya ini itu kita bisa setting domain ke masing-masing server yang running di ke masing-masing service yang running di server tadi gitu ceritanya. Dan itu enak banget gitu. Jadi dimudahkan lah gitu. Kalau kita ada yang mudah ngapain kita pakai yang agak rumit gitu ceritanya. Tinggal kita mau apa enggak karena bukan karena kita terbiasa pakai A dikasih hal yang mudah tapi kita nggak terbiasa nggak mau gitu ya. Jadi di sini saya ngenalin teman-teman pakai GitX bukan berarti saya fanatik GitX tapi ya emang sekarang pakainya itu gitu istilahnya kan. Kalau teman-teman mau mau apa tuh namanya itu ngikuti perkembangan teknologi ya dicoba gitu istilahnya, dicoba gitu. Oke, sudah. Untuk PHP-nya kita lanjut lagi, yang satu lagi sudo apt install. Jam belajar setting SSL juga Mas karena live meternya harus pakai SSL ya. Iya, tadi saya udah udah infoin nanti setelah instalasi ini nanti juga kita akan setting domain, setelah itu kita coba setting SSL-nya. Jadi apa bagaimana setting HTTPS-nya gitu. SSL kan nanti jadi HTTPS itu kan. Nanti ada kalau waktu masih sama. Apa? Yang dia apa? Yang ini saya lagi jalanin. Enggak, ini saya lagi instalasi ini ya PHP-nya Mas gitu. Ini dibutuhin PHP-nya. Oke, nah ini PHP-nya udah
install ceritanya PHP. Setelah PHP-nya keinstall, kita instalasi komposernya gitu. Komposernya kita install. Kenapa? Ya kan di server mas, di server. Ya ini server Ubuntu mas, yang di port. Kalau di Windows, kalau yang di Windows ya yang kemarin pakai Laragon itu mas, gitu. Mm-mm. Nah ini kalau di server ya pilihannya mau Windows apa itu kan ada, kalau Windows server gitu kan. Tapi kalau Linux ya pakai Linux gitu. Nah itu ada itu yang mas yang tadi. Beda enggak kayak gini. Bisa mas VirtualBox instalasi Linux Linux yang Ubuntu bisa. Bisa mas. Mm-mm. Mas pakai Ubuntu berapa? 22.04 ya. Nah ini LTS. Windows bisa pakai putih buat akses server. Iya. Ya ini ya di sini ya. Jadi uniknya event ini juga full stack terus banyak yang baru ya. Dari sini kita bisa tahu bahwa oh ternyata ada hal seperti ini. Ya ini yang diatur sama orang DevOps yang ngurusnya kayak gini gitu. Iya kan. Kalau kita mau full stack, kalau kita harus bisa nggak cuma bikin API doang, tapi kita bisa instalasinya di server gitu. Nah, server ya biasanya pakainya rata-rata orang pakai Ubuntu gitu kan. Server Ubuntu server ya, Ubuntu server. Menurutku yang banyak yang mudah dipakai gitu. Oke, ini komposernya udah jadi, udah keinstall gitu ceritanya. Walaupun Windows bisa install Linux juga. Iya, ini server Mas. Ini server, bukan di laptop saya ini. Ini server nih. Ini loh servernya ini. Kalau kan ini nih Mas nih, ini lokalku yang sini ya kan. Ini kalau saya PWD itu user Bahri. Tapi kalau di sini saya PWD itu home FIC 7 full stack, ini server gitu, server yang di bisnet tadi itu yang kita order. Oke, gitu ya. Oke, ini saya close dulu yang di sini. Yang mana close-nya? Oke. Oke, kita lanjut. Komposer udah jadi. Nah, setelah komposernya jadi, selanjutnya kita clone untuk starternya ceritanya, starternya. Jadi saya masuk karena dia harus ditaruh di var www gitu. Jadi kita cd var www. Oke. Nah, di sini terus saya clone. Nah, saya clone-nya pakai yang starter 7. Starter FIC 7 ini kalau teman-teman pengen tahu, saya kan udah bikin sampelnya lah gitu untuk saya uji coba gitu. Nah, saya coba jalanin dulu di lokal ya, teman-teman ya. Coba jalan di lokal nanti biar tahu tahu oh di lokal terus seperti ini. Oke, sebentar. Itu starter FSI 7 ini. Nah, di sini kalau saya pakai PHP, teman-teman bisa clone juga dari GitHub saya. Dia ada di sini, coba ya GitHub-nya. GitHub repository terus yang ini ya starter FIC 7 ini. Nah, teman-teman bisa pakai ini, pakai HTTPS atau oh iya, pakai HTTPS ini. Ini GitHub CLI gitu. Oke, kita lanjut di sini. Nah, di sini PHP artisan serve. Oke, kita coba cek di sini. Localhost 8. Nah, tampilannya seperti ini ya, teman-teman ya. Tampilannya seperti ini. Saya coba ganti ya di sini ya. Kode web baharinya FIC. Sebentar, saya tadi taruh di sini FIC. Nah, ini saya ganti ya kan. Saya ganti dashboard FIC
Bisnet gitu ya. Bisnet geocloud saya simpan lalu saya coba reload. Nih udah jadi ganti ya. Nah, ini saya coba push. Saya push ke mana? Ke GitHubku, ke GitHub saya push di sini. Kasih apa itu tambahan ya. Untuk commit message-nya saya ganti nama tambahan bisnet, saya commit terus saya push ke atas. Oke. Jadi nanti yang akan kita install di servernya Ubuntu itu nanti kalau kita running tampilannya harusnya seperti ini gitu, Bisnet GeoCloud gitu. Nah, kayak PowerShell udah bagus sekarang kayaknya itu. Oke, ini udah selesai kayaknya, udah selesai naik ke atas. Kalau mau ngecek di sini bisa pakai sebentar. Cek. Nah, kita reload. Nah, ini ada yang udah ada tambahan nih, tambahan Bisnet di sini. Udah masuk ya teman-teman ya. Nah, kita balik lagi ke server. Oke, kita balik lagi ke server. Oke, nah di server kita bisa pakai tadi aku udah kasih kan. Jadi di sini ada pakai sudo git clone. Nah, seperti ini. Kita lagi ambil kode yang dari GitHub gitu. Nah, Git bagaimana? Nah, itu teman-teman bisa belajar dari channelnya siapa kemarin banyak yang ngasih saran itu. Ada channelnya Pak Sandika Galih itu ya sama PJN tuh dia bahas Git lengkap lah gitu. Cuman paling nggak minimal kita tahu Git clone, Git push sama Git pull ya. Udah tiga itu udah sering pakai itu. Sama Git branch gitu sih, Git branch. Kalau untuk Git commit terus Git add ya itu juga penting gitu. Cuman itu bisa pakai ini desktop gitu, versi desktopnya. Oke, ini udah masuk. Nah, setelah itu kita coba di slide selanjutnya. Nah, di slide selanjutnya itu kita masuk dulu ke projectnya gitu kan. Jadi kita masuk dulu ke CD starter FIC. Oh, ini ternyata masih belum saya tambah di sini. Berarti di sini di atas saya perbaiki kodenya. CD starter FIC 7. Jadi biar nggak bingung. Oke, nah kita udah masuk ke projectnya. Kalau kita cek, nah ini kan ini yang ada di GitHubku tadi gitu ceritanya. Nah kita tinggal copy env-nya gitu, env-nya nih, env-nya kita pakai sudo cp itu copy yaitu .env example kita masukkan ke dalam .env gitu. Oke, setelah itu kita bisa sudo pakai vim.env. Nah, nanti tampilan seperti ini ya kan. Nah, tampilan seperti ini. Oh, ini kita perlu delete nih. Nih, tadi aku sempat apa itu kopas gitu, salah kopas. Seperti ini saya delete. Nah, di sini kita sesuaikan ya kan untuk DB hostnya ini local hostnya 3007. Nah, nama database tadi adalah Laravel. Saya kan tadi udah bikin kan. Nah, kalau kita mau edit kita ketik i. Nah, i habis itu kita kasih spasi Flutter gitu. Nama databasenya. Usernya root, passwordnya tadi saya kasih namanya CF07. Nih, teman-teman. Oke. Nah, habis itu kita simpan. Cara nyimpannya kalau ada seperti ini, kita Enscape. Habis itu titik 2, habis itu WQ, yaitu read quit. Oke. Udah masuk. Nah, tadi ini yang sudo vim.env, ini bagian database-nya. Oke, setelah itu kita masuk ke sudo composer install. Jadi kita install dulu. Oke. Yes. Jadi biar dia download dulu untuk komponen-komponennya gitu. Ya nggak bisa gitu mas, ngoding di VS Code ngepush. Ya pasti kan ngoding VS Code, tetap kita ngepushnya tuh ke GitHub atau GitLab, ke repo. Nanti dari sini kita tinggal pull gitu. Di sini nanti kita bisa pull gitu. Pull. Jadi yang di server itu kita bisa git pull, nanti kode yang ada di server akan masuk ke dalam server, kode yang ada di GitHub itu akan masuk ke server sini gitu. Jadi tetap kodenya itu ada di
apa version controlnya itu ada di GitHub gitu. Jadi dari lokal kita push ke GitHub. Nah, dari GitHub kita pull ke server gitu. Ya, tapi kalau mau otomatis ya bisa pakai CI/CD gitu. Kalau manual seperti ini gitu. Lanjut ke selanjutnya. Nah, setelah install udah normal, nah kita generate key-nya karena key-nya itu belum ke generate gitu. Kalau secara defaultnya gitu. Jadi key-nya kita generate. Ini saya kopas nih, saya kopas nih sudo php artisan key generate gitu. Nih. Oke, normal ya, dapat. Terus saya kasih aksesnya gitu. Oke. Nah, ya kan bisa ya, nih bisa. Tapi nanti kalau teman-teman yang ngopas nggak tahu ya bisa nggak tahu ya kayak gitu. Atau cara ngopasnya ya Mas ya. Teknik ngopasnya mungkin sentuhan tangan ke keyboardnya beda. Canda ya, bercanda, bercanda. Eh, Normal ya. Kadang gini ya, nanti kayak loh di YouTube bisa kok, saya kopas nggak bisa ya gitu. Belum praktek. Saya jujur lihat belum masuk ke otak, mungkin belum praktek. Symbolic link Mas, PHP Artisan storage link. Nah, itu juga bisa tuh. Aku oke, kita lanjut. Ini sudah. Nah, setelah ini semua sudah normal ya karena kita baru masuk ke bikin di konfigurasi di Nginx-nya. Nah, konfigurasi Nginx ini kita butuh domain ya, server dan domain ini saya geser ke sini ya. Nih, saya sambil sambil baca sebelah gitu kan. Jadi saya lihat ke samping itu saya baca ini loh, ini yang saya share tadi itu. Jadi saya pengen mengkonfirmasi ulang gitu bahwa apa yang saya tulis ini works gitu, beneran gitu, jalan gitu kan. Gitu. Nah, itu ya, jangan malu bertanya. Pokoknya kalau ada nyoba error jangan stop gitu, tapi tanya aja nggak apa-apa. Tanya 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 nggak apa-apa. Walaupun kadang dibully gitu kan. Orang tanya mulu. Nggak apa-apa kalau memang fasenya masih tanya tanya aja gitu. Dibully satu dua kali ya udah itu resiko gitu. Harus kuat mentalnya gitu. Kalau baru dibully sekali soal tanya habis itu mundur ya nggak punya ini apa itu mental pejuangnya kurang gitu kan. Ya kalau mental pejuangnya kurang ya apa ditanggung sendiri gitu, tanggung sendiri akibatnya gitu kan sebenarnya. Gitu. Jadi teman-teman nggak usah malu di grup itu kita semua sama-sama belajar. Kalau ada mungkin yang apa bercandain dianggap wajar aja karena mungkin kita apa itu lingkungannya beda, kadang ada yang suka bercanda gitu, ada yang serius gitu. Jadi udah itu kita anggap belajar gitu. Kita belajar aja apa itu anggap apa ya kita belajar mental di situ lah gitu. Tapi so far di grup itu orang yang baik-baik semua kok. Istilahnya bully-buliannya juga kayaknya nggak aku lihat belum ada bulian, nggak ada bulian gitu ya. Jadi nggak usah khawatir gitu karena kita punya semangat yang sama gitu. Jadi beneran teman-teman semuanya kalau ada yang belum paham, belum jelas atau masih ada pertanyaan langsung ditanyain aja gitu ya. Gitu. Mumpung kita masih di satu event yang sama gitu. Dan event ini cuma 1 bulan gitu ceritanya. Walaupun nanti setelah itu grupnya masih bisa dipakai, tapi mumpung beneran kita masih semangatnya sama, masih di awal-awal masih semangatnya masih tinggi, momennya tepat gitu. Nah itu jadi beneran error itu penting ya, beneran penting. Kayak kemarin saya ceritakan kalau nggak ada error tuh ya Gojek nggak akan sebesar ini gitu ya. Mereka gede karena error gitu. Oke, nah kita balik lagi ke sini. Nah ke sini, ini saya gedein lagi nih. Nah, terus kita konfigurasi untuk engine X-nya gitu. Nah, kita buat di sini. Ini nggak harus Laravel ini, nggak harus Laravel. Ini saya ganti ya nanti ya ini. Nah, saya ganti dengan domainnya tadi gitu. Nah, tadi saya beli domainnya di mana ya? Sebentar. Nah, di sini ya tadi ya. Nah, ini saya tadi beli domain di sini ya kan. Kita cek domainnya. Nah, di sini kita cek domainnya. Nah, ini domainnya. Nah, ini kita langsung forward aja nih. Kita manage DNS-nya ya kan. Sebentar kita manage DNS-nya di mana ini? Kita masuk yang udah pernah setting di sini di mana? Record ya, record ini ya, di record ya, oke. Terus tipenya itu A, ininya gini kalau nggak salah ya. Value-nya itu IP-nya, IP kita. IP-nya berapa tadi ya? Sebentar. IP-nya tuh, bentar. IP-nya berapa sih tadi?
Ntar saya duplikat dulu. Nah, IP-nya kita cek. Nah, IP-nya kita masuk ke sini, masuk ke LED ini. Nah, IP-nya yang FIC base 7 ini ya. Nah, ini yang 101. Oke, kita copy di sini. Nah, oke seperti ini terus kita add. Oke, harusnya si apa tadi namanya? flutterdev.my.id nanti dia akan connect ke server yang kita lagi setting. Connect ke sini ceritanya, connect ke sini. Nah, kita lanjut ke ini apa slide selanjutnya yaitu konfigurasi ngingnya ya, Nginx-nya kita konfigurasi. Nah, kita masuk ke ngingnya sekarang, coba saya agak samping ke sini. Oke, nah di sini dijelasin kita bisa sudo vim nginx atau kita bisa langsung masuk ke dalam sini gitu. Kayak gitu. Tapi kita ikutin aja ini, samain ya kan. Kita samain aja, ya biar gak bingung ya. Samain aja. Kita kopas nih, saya kopas nih ini. Saya kopas ya, saya nggak bohongan ya gitu. Nggak apa itu. Mas Bari nggak kopas nih gitu. Kopas nih ini. Control V nih, Command V ya nih. Nih. Broken ini dia close nih. Bentar, saya masuk lagi nih. Saya masuk lagi. Oke, saya kopas ya ini nih. Saya ini nih copy nih, saya copy. Saya masuk ke sini. Kontrol. Pastenya mana paste? Nah, ini. Oh, benar ya? Sama ya? Oke. Nah, setelah itu di sini saya copy nih, saya copy. Copy. Ini copy itu bukan ngopi ya, copy ya, beneran copy ya nih. Saya copy nih. Saya copy di sini. Oke. Di sini saya paste nih beneran. Oh, bener kan? Nah, lalu kita ganti server name-nya di sini. Nah, kita ketik i untuk insert ya kan. Terus kita masuk ke sini. Nah, di sini tadi kita udah beli domainnya, namanya apa? Namanya flutterdev.my.id. Oke ya. Ngik-ngiknya itu kita setting di ngik-ngiknya. Terus apa itu ngik-ngik. Sama di www-nya ini kita juga titik flutterdev.my.id. Oke, udah ya. Nah, ini nanti rootnya masuk ke www started FIC 7 tadi kan sama. Terus ininya dia pakai versi 8.1. Tadi kan instalasinya kita PHP-nya pakai versi 8.1. Kita simpan WQ tadi ya, Enscape terus titik 2 WQ. Oke. Nah, kita ke slide selanjutnya. Nah, di sini ya. Nah, habis itu kita copy, kita symlink-nya, kita mainkan. Oke, sudo. Oke, udah masuk. Sorry. Dia sampai sini, sampai bawah ya. Jangan sampai ini dia sampai bawah sini nih. Saya ini aja apa itu. Nah, ini sebenarnya satu baris ya. Jadi satu baris nih. Ah, ini. Oke, terus kita ngingnya mente. Ini kita tes ini ceritanya. Engine X-nya normal enggak? Oke, aman ya ini. Test is successful ceritanya. Setelah itu kita reload Engine X-nya. Ini beneran saya copy paste ya nih. Nih. Tadi ada instalasinya Mas. Wah, Masnya ini ngantuk tadi kayaknya itu. Tadi saya nginstal Engine X ya di sini. Nanti coba diputar balik ya. Ada. Iya, di sini ada nih di oh ke belakang. Nah ini di sini ada. Nah ini sudo apt install nging ini. Engine X kalau aku nyebutnya Engine X sih. Engine X gitu. Iya. Wing. Saya nyebutnya Engine X ya. Itu. Jadi nging cuman buat ini aja apa itu bahasa bahasa kita aja. Jangan sampai nanti kamu bisa Engine X nggak? Engine X apa ya? Saya bisa pakai nging sih gitu. Nanti dikirain apa RX King ya. Gitu. Oke udah kita reload. Nah terus setelah itu oh langsung testing. Oh enggak ya. Ini masuk tab A. No. Kita coba cek beneran nggak? Beneran udah nyambung nggak? Coba ya di sini. Flutter dev titik my titik id. Enter.
Tuh, 2, 3. Oh, udah masuk nih. Bisa kan? Nih, sama nih. Bisnet Qcloud. Ini kan sama yang di lokalku tadi kan. Localhost 800. Iya kan, sama kan? Oh. Nah, sekarang kalau mau update itu kayak gini. Contoh di lokalku saya update nih ya kan. Dashboard FIC 7 Bisnet Qcloud X kode with Bahri gitu ya. Kita simpan. Nah, setelah kita simpan, kita push nih. Saya bisa pakai version control di sini nih. Commit message-nya kita add cwb ke with Bahri gitu ya. Terus kita add, kita commit, habis itu kita push nih. Kayak sini kita push nih. Klik, dia nge-push ke atas ya kan. Nge-push ke GitHub. Nah, setelah itu, setelah selesai, kita balik ke sini lagi ke apa itu ke servernya, terus kita masuk ke foldernya. Tadi kan foldernya ada di cd var www ya kan started ya. Nah, di sini. Nah, di sini kita bisa git pull ceritanya. Makanya ada sudo git pull. Kita bisa enter seperti ini. Jadi nanti dia akan ambil yang terbaru gitu. Yang baru di kita push gitu. Nah, kalau udah kayak gini ya udah, kalau di PHP kita nggak perlu reroute apa itu restartan kan gitu. Kita tinggal apa itu coba kita reload di sini. Nah, udah jadi nih Xcode. Iya kan? Nih lihat nih. Ya, udah sama nih. Ya, udah sama. Nih, udah sama. Iya kan? Nih. Iya kayaknya aku itu dulu iya kayak bawanya VS Code nih gitu. Yang ini kan udah version control kan nih, version control. Mm-mm. Git pull doang yang tadi itu. Mm-mm. Nah, jadi semakin banyak apa itu FIC itu banyak usernya, itu salah satunya gitu. Jadi hampir mungkin setengahnya itu udah bisa, setengahnya lagi belajar kan saling untuk bertukar pikiran nih ya kan. Jadi teman-teman yang masih bingung tentang Git, tentang SSH, tentang ini nanti tanya aja, nanti kita saling saling ini saling membantu gitu. Semuanya gitu aja. Continue mana? Oh, itu biasanya ada konflik, Mas. Makanya itu namanya itu biasanya di Git rebase gitu kan, Git rebase continue gitu-gitu sih. Itu kalau sudah ngoding banyak orang pasti kejadian gitu, Mas. Itu juga kalau sudah apa itu satu project dikeroyok 2 sampai 3 orang, waktu kita mainin Gitnya pasti ada errornya, Mas gitu. Ya itu dilewatin Mas gitu. Pasti kena error gitu. Nah, solusinya bagaimana biar ketika ada error kita bisa solve-nya gitu. Udah itu pasti kena error gitu. Nah, kalau kita dianggap senior atau senior dev, itu ketika kita bisa solve isu di Git gitu ceritanya. Kita bisa solve konflik gitu, konflik kode bisa solve. Udah senior kamu. Kalau senior belum bisa nge-solve isu di Git ya, konflik. Udah itu apa itu seniornya jadi-jadian gitu ceritanya. Seniornya kurang inilah, kurang apa itu kurang kurang senior gitu ceritanya. Jadi teman-teman di sini kalau ngoding udah banyak orang terus kita konflik terus saling salah-salahan dan itu ada senior di situ, itu kurang sih menurut saya, kurang senior gitu. Senior dia udah bisa solve tentang apa itu git konflik lah. Konflik itu kejadian kalau kita ada dua orang dia ngedit di satu line yang sama gitu. Nanti dia pasti akan di atas itu kan bingung. Kita mau ambil yang mana versi mana. Jadi harus di ada git status. Ini teman-teman di sini pasti banyak loh, udah banyak yang paham, udah banyak yang tahu gitu. Kayak gitu. Itu fase yang harus dilewatin gitu sebagai developer gitu. Tapi sebelum ke sana ya kita kenal dulu Gitnya, kita coba dulu Git clone, Git pull, Git push. Terus nanti kita kerjasama dengan orang lain satu bikin satu tim gitu. Nanti kena apa itu namanya itu konflik, konflik. Nanti bisa status, bisa apa itu Git continue ya kan. Ada resolve konflik gitu kan. Nanti kita pilih yang mana. Nah, habis itu nanti ada Git rebase gitu kan, rebase continue dan lain-lain gitu. Nah, kayak gitu. Nanti ada apa itu namanya itu force atau apa gitu kan. Force hard apa gitu kan. Kayak gitu-gitu. Banyak 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 dan kayaknya ada juga
website yang menjelaskan tentang Git tapi dengan cara yang lucu kalau nggak salah itu. Nah itu ada learning tuh, learning. Jadi beneran Git itu penting ya teman-teman ya. Jadi apa kalau ada waktu senggang masuk ke Git. Cuman di sini saya nggak bahas Git secara dalam sama GitHub secara dalam, tapi itu kita lewatin gitu. Jadi itu teman-teman bisa kembangin dan bisa tanya juga di grup gitu. Kita cuman fokus ke pengembangan gitu kan, pengembangan sama nggak harus tahu dalam tapi ngikutin ini udah bisa gitu ya kan. Teman-teman nanti lihat lagi videonya itu bisa bisa praktekin gitu ceritanya kayak gitu. Jadi di mm-mm. Kenapa nggak langsung di-push ke server ya? Kenapa harus ke Git dulu? Nah, bisa aja seperti itu, ya kan? Bikin project di lokal, habis itu nanti di-push ya, biasanya bukan di-push ya kayak pakai FTP atau apa ya kan, habis itu di-upload gitu modelnya kan, di-upload. Nah, kenapa kita butuh namanya Git? Git itu adalah tools untuk version control, Mas. Sama dia itu tools untuk kolaborasi apa itu tools untuk collaboration gitu ceritanya. Jadi kalau kita nah itu belajar untuk kalau collab sama orang, Mas. Nah, jadi kalau kita ada satu project nih, ya kan, satu project Laravel, developernya ada 5 gitu, ya kan. Jadi kita harus satu tempat repo yang kita jadiin apa itu namanya code base, tempat code base-nya lah gitu. Dan di situ ada ada versi-versinya gitu. Jadi kalau pakai cara seperti itu, nggak akan ada yang namanya di tempatku ada, di tempatmu nggak ada gitu. Di tempatmu ada, di tempatku nggak ada gitu. Karena semuanya sudah harus sama gitu, kode source code di tempatmu sama source tempatku harus sama gitu, kayak gitu. Nah, yang diinstal atau yang di deploy ke server itu harus versi yang terakhir gitu. Versiku sama versi mereka harus sama gitu, kayak gitu. Akhirnya apa? Akhirnya source code seperti itu, code base seperti itu akan mudah di maintenance gitu, akan berumur panjang karena mau developernya siapapun, gonta-ganti kayak apapun, ya kodenya tetap stabil gitu, versinya tetap tetap aman gitu. Yang diinstal pun tetap aman, nggak bisa kayak uh, kita hire developer, terus dia langsung install ke server gitu, tiba-tiba dia resign, kodenya hilang gitu, kan nggak mungkin kayak gitu kan gitu. Atau apa itu ada dua orang gitu, satu ngefix file A di upload, yang B ini dia dia nggak tahu ada yang di fix gitu. Terus si developer B ini dia fixing juga nih di file B gitu, diupload lagi gitu kan, ditimpa gitu. Akhirnya fixing yang si developer aja hilang gitu ya kan. Nanti lu kok hilang, terus dia fixing lagi, timpa lagi ya kan, yang di developer B hilang lagi gitu. Nah, untuk menjembatani itu ya kan harus si developer A dia harus push ke Git ya kan, ke source code-nya tadi, ke apa itu code base-nya, ke repo. Si B pun sama, ke repo juga gitu. Jadi ketika ada konflik kodenya ya kan, karena tadi ada satu file dia ada fixing dan fixing walaupun itu beda baris, itu kodenya akan sama gitu. Kodenya di developer A sama developer B sama gitu. Si A dapat updatean dari B, si B dapat updatean dari A gitu. Kayak gitu. Jadi harus ada satu satu manajemen tools lah untuk ngurusin si kode itu, versioning. Kayak makanya kalau kita mikirin lah kayak Gojek segede itu, source code-nya kayak apa gitu. Developernya ada ratusan gitu. Masa mereka deploy langsung filenya diupload ke server kan nggak mungkin gitu. Nah, bagaimana biar semua developer tuh sama kodenya gitu. Nah, pakainya itu Git kayak gitu ceritanya. Konsepnya kayak gitu ya teman-teman. Jadi mungkin untuk teorinya analogi lain bisa nyari di YouTube gitu kan. Ya, yang lebih mungkin lebih mudah dipahami gitu. Kalau versiku seperti itu. Intinya bagaimana kolaborasi itu lancar, enak dan developernya gonta-ganti pun gak ada masalah gitu. Proyeknya tetap jalan gitu. Kayak gitu. Makanya harus ke Git dulu supaya apa itu terstandar gitu, supaya versinya tuh stabil, supaya semua developer itu punya versi yang sama gitu, kayak gitu. Ini ada gambarnya Mas ya, Mas apa ini, Mas Atar ya, Atarzu gitu. Jadi kalau yang biasanya apa itu project sendirian, ya kan project sendirian, mungkin langsung lah diupload gitu tanpa ke Git gitu kan. Tapi kalau sudah kolaborasi, sudah bentuknya di perusahaan, ya wajib ada version control gitu, version control.
gitu. Jadi Udah pasti pakai Git ya. nggak Git itu toolsnya gitu toolsnya. Kalau reponya, hostingnya, servernya itu ada GitHub, ada GitLab, ada Bitbucket gitu, macam-macam gitu. Tapi toolsnya itu namanya Git gitu. Oh, Mm-mm. Jadi kamu install Git itu nanti kamu bisa bisa push ke namanya GitLab, GitHub, Bitbucket gitu. Nah di sini saya pakainya GitHub gitu kan. GitHub itu banyak yang dipakai untuk project open source gitu. Gitu ceritanya. Jadi untuk ngurusin version control itu pakainya Git toolsnya. Nah untuk servernya, reponya itu bisa pakai GitHub, GitLab atau pakai Bitbucket gitu. Nah paling banyak orang pakainya di GitHub gitu. Bahkan si Flutter sendiri kan dia juga nyimpen kode open source-nya itu di GitHub gitu. Kalau teman-teman lihat gak mungkin kan apa itu developernya Flutter itu dia kayak aku udah update nih dikasih ke leadnya kan nggak gitu ya, dia pasti nanti push ke repo mana, dia akan nanti MR, merge request, banyak hal gitu situ. Nanti ada review, kodenya di review bener apa enggak, konflik apa enggak dan lain-lain kayak gitu. Jadi ada mekanisme untuk bagaimana kode itu diupdate gitu. Kayak gitu. Laravel pun sama, Laravel itu ada di GitHub gitu untuk kodenya gitu. Kayak gitu. Jadi nggak mungkin kayak oh aku mau fixing gitu Laravel gitu. Habis itu saya kirim file saya ke emailnya si leadernya nggak gitu. Udah pakai Git aja, tinggal kita apa itu MR met request ini saya ada fixing nih gitu kan. Nanti direview sama sama tim reviewernya mereka. Oh bagus bener bisa nggak ada masalah di approve. Nanti kode yang di kita perbaiki itu masuk ke code base-nya mereka kayak gitu. Konsepnya kayak gitu. Jadi sama gitu, semua developer punya versi yang sama. Makanya Flutterku sama Flutter jenengan tuh sama gitu versinya gitu. Nggak ada yang oh tempatku kok nggak ada ininya elevated button ya gitu kan. Tempatmu ada nggak gitu kan, nggak mungkin kayak gitu. Karena sama gitu. Source-nya sama, sama-sama ambil dari GitHub gitu. Kayak gitu. Itu fungsinya Git gitu untuk version control. Oke ya, kita lanjut. Nah, itu zaman dulu sebelum pakai Git itu saya juga pernah pakai namanya SVN gitu kan, Subversion gitu. Ada apa Meruvian apa? Ada beberapa jenis lah itu. Tapi beda konsepnya dengan yang Git dan sekarang semua udah pakai Git gitu. Hampir semua lah gitu. Tesla dan lainnya pakainya Git gitu. Mas bisa diulang nggak ya khusus bagian oh nanti di ini ya di apa itu dibuka lagi videonya ya. Oke, kita lanjut ke ini kan kita udah ya, udah jalan nih servernya nih. Udah jalan. Nah, seperti ini ya. Jadi ini caranya kita instalasi eh, project backend ke server gitu. Ini saya juga ada kayak jago flutter.id ini yang pakai Strapi saya taruh di sini kemarin di batch ke berapa? Batch ke-6 saya pakainya ini gitu nih. Lihat. Bisa gitu. Ini pakai Strapi kalau yang ini. Ini Node.js gitu, Node.js. Nah, yang ini nanti untuk yang Laravel di sini gitu. Nah, di sini kita bisa bikin konten, bikin apa. Ini ada di batch ini ada callback, ini product, user, dan lain kayak gitu. Nah, nanti yang Laravel di sini gitu. Nah, mungkin kita lanjut satu lagi ya untuk bagaimana supaya ini jadi ini kan baru ini masih HTTP norm biasa kan ini. Ini HTTP ini belum HTTPS. Kan not secure kan. Nah, bagaimana kita supaya Flutter Dev my.id ini bisa HTTPS gitu. Nah, caranya itu saya nggak hafal, tapi saya biasanya pakai tutorial yang dari DigitalOcean gitu teman-teman. Jadi keywordnya itu DigitalOcean, terus uh, sound Certbot ya Certbot Nginx. Nah, nanti dia ada. Nah ini how to secure Nginx with Lens and script on Ubuntu kayak gitu kan. Sama aja sih ini juga nih untuk 20.0 ini juga boleh pakai ini coba ya. Oke. Nah, sebentar. Ini Nginx nggak? Harus yang Nginx. Ini Nginx. Oke, udah. Sudo snap install core remove sunboot. Oh, ini kita pakai snap kalau yang ini. Kalau yang versi ini dia pakai Python kalau nggak salah. Saya coba ya sini.
Nah ini Sunbird dia pakai pattern Sunbird Engine X gitu. Nah kita coba yang pakai versi ini karena kita pakainya kan 2204 kan. Nah, kita coba pakai ini. Nah ini saya copy nih, copy. Kita masuk ke sini. Bentar, ini biasanya disconnect ini. Oke, kita masuk lagi ke servernya. Terus saya copy, saya paste. Oke. Download snap dulu nih. Sudo. Nah, oke, dia lagi download. Iya, ini gratis ya. Gratis, gratis pokoknya. Nanti untuk tolong jadi HTTPS gitu. Mas baru belajar dari mana? Saya belajar dari project kayak gini. Nggak ada di kampus, nggak ada kayak gini ya. Ini saya belajar waktu kerja lah ceritanya. Waktu kerja ada yang instalasi, saya cobain. Terus waktu saya pernah jadi VP itu, VP engineer itu, ya saya instalasi sendiri semua gitu ceritanya kan. Instalasi, pesen AWS, terus bikin apa itu namanya EC2 gitu kan, instalasi ini instalasi itu gitu. Nah akhirnya kalau nggak bisa ya nyari gitu, makanya dari pengalaman gitu, based on pengalaman. Dan itu ya yang lain juga hampir sama caranya gitu, jadi nggak ngarang gitu. Kayak kita sudah apt remove dulu. Oke, aman. Terus kita coba ke sini. Oke, kita baru install Sunbot-nya. Lalu nanti kita Symlink. Terus ini tadi kita udah setting ini semuanya. Nah, kita nanti tinggal urus di firewall-nya kita urus seperti ini. Terus nanti kita buat Nginx seperti ini. Terus nanti kita langsung forwarding aja. Terus nanti kita auto renewal ini. Udah selesai gitu nanti. Oke, kita tunggu udah sampai mana. Oh, udah selesai instalasinya. Kita lanjut lagi ke sini, ke bagian ini. Copy, paste, oke, aman. Lalu kita ini sudah tadi, sudah. Oke, kita cek dulu untuk OVW-nya. Oke, inaktif ya dia, inaktif. Kalau inaktif kita perlu enable gitu. Jadi sudo env enable. Terus kita ya. Oke, setelah kita enable, kita status lagi. Oh, aktif tapi masih ini apa itu namanya? Kosong nih, gak ada isinya gitu. Harusnya ada semua nih. Harusnya ada open SSH, ini jangan sampai nggak di setting ya. Jadi sudo www allow open SSH. Kalau ini kita nggak setting, kita nggak bisa login lagi ke sini gitu. Jadi sudo ofv allow petik open SSH. Oke, rulesnya udah masuk, kita status SSH-nya udah masuk, sama kita allow ini. Nginx kita copy ya coba ya. Kita copy, kita masuk. Kita status lagi. Oke, udah ya. Jadi OpenSSH Nginx full. Sebentar, Nginx full sama ini. Sudah FFA delete allow Nginx HTTP. Nah, nanti harusnya ada 1 2 3 4. 1 2 3 4 Nginx full, OpenSSH Nginx full. Oke, udah ya. Sama. Setelah itu kita lakukan ini. Nah, kita copy, kita paste, tapi jangan langsung enter. Ini kan example nih. Example-nya kita ganti dengan website kita tadi. Flutter dev.my.id. Yang di sini pun sama. Flutter dev.my.id. Oke, kita enter. Oke. Nah, kita diminta masukin email. Oke, emailnya saya kode with bahri@gmail.com. Oke. Nah, di sini dia bilang
Agree, ya agree, yes. Term and conditionnya. What you willing, yes, gitu aja. Dia aja gitu. Oke, dia lagi di register. Oke, dia lagi install sertifikat. Oke, dia deploy udah sukses nih ceritanya. Nah, oke. Setelah itu baru kita, kok dia nggak ada tadi ya, apa itu yang minta force apa enggak gitu. Coba di sini. Snapshot ini untuk verify server auto renewal. Oke, kita coba cek di sini. Kita copy aja, kita masukkan. Oke, terus kita jadi dia kan tiap setahun sekali minta renewal. Kalau kita udah setting ini, dia si server ini dia akan auto renewal gitu. Jadi kita nggak perlu manual lagi untuk renewal si HTTPS-nya gitu. Oke, oke, kita tunggu sebentar. Jadi nggak ada nanti sekarang 3 bulan ya. Pokoknya dia akan auto renewal gitu. Kita tunggu dulu sebentar. Uploadnya kapan ya enaknya ya? Minggu boy ya? Gak mas, nanti malam ini kalau masih kuat nanti aku coba edit dulu apa itu aku coba cek-cek dulu nanti baru aku upload gitu. Besok pagi lah, besok pagi. Paling lambat biasanya pagi aku edit, aku upload, siangnya aku info biasanya gitu. Karena ini biasanya hasil recording itu bisa sampai 11 giga. Nanti aku apa itu edit-edit terus aku convert jadi MP4 itu jadinya sekitar 4 giga. Nanti aku upload 4 giga tuh sekitar 1 jam gitu. Nah, nanti baru aku kasih title dan lain-lain sih gitu sebenarnya. Nah, ini udah selesai. Nah, kita coba cek nih sekarang. Cek di sini. Flutter dev.my. Nah, nih udah HTTPS nih ya kan nih. Nah, udah secure nih kita punya. Iya kan? Nih, udah secure nih punya kita. Jadi nanti kita bisa kita pakai. Kenapa? Gimana gimana? Chatbot itu buat apa? Nah, Snowbot ini kayak dia apa ya? Ntar ya, aku tanya dulu ya sama ChatGPT ya. Snowbot tuh fungsinya apa ya? Bingung aku jelasinnya. Coba. Nih, ChatGPT, kita harus ready nih, siap nih. Siap ChatGPT-nya nih. Coba ya. Apa ini? Apa itu apa tadi? Snowbot namanya. Sebentar. Chatbot. Nah, chatbot. Nah, adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengautomasi proses penerbitan, perpanjangan, dan pengelolaan sertifikat SSL. Nah, kayak gitu mas. Jadi dia apa itu kayak software untuk automation mengurusi sertifikat SSL gitu ceritanya. Kayak gitu. Jadi nih, server yang dikembangkan oleh IFF mempermudah proses penerbitan, perpanjangan, dan manajemen SSL melalui otomasi. Gitu. Nah, teman-teman mungkin bisa saya taruh di ini ya, di chat. Chat ya. Ah, itu. Oke, teman-teman bisa baca ya. Kayak gitu. Itu fungsinya sebenarnya. Jadi di sini kita udah selesai kayak malam ini materinya. Jadi tadi kita udah bikin servernya gitu. Teman-teman bebas nggak harus di Bisnet, bisa di tempat yang lain. Nah, kenapa VPS ada di sini keterangannya? Di sini ada di depan sini kenapa perlu pakai VPS? Ini kan Laravel direkomendasikan untuk diinstal di VPS gitu. Dan kenapa manual? Karena kalau yang pakai rekomendasinya si Laravel itu berbayar gitu. Ada kan Laravel apa itu berbayar kan dia. Nah kalau kita manual gini kan nggak bayar gitu, ya kan? Kita nggak bayar, maksudnya toolsnya itu untuk market toolsnya itu kita nggak bayar, kita install sendiri gitu, kayak gitu. Dan kita juga langsung dapat IP gitu, dapat IP public gitu, public IP kalau kita pakai VPS gitu. Itu terus oh ya, gimana gimana?
Sama aja Mas, nanti di sini, di bagian sini. Nah, di sini nanti kita coba ya subdomain ya. Tapi nanti ke mana ya? Diarahin ke mana? Sama ya, sama aja gitu. Subdomainnya ngakses yang sama gitu ya. Coba ya, aku bikin subdomain di sini gimana ya? Coba ya aku cek nih. Di tadi jago Flutter di sini. Subdomain. Intinya kita bikin subdomain terus kita arahkan ke servernya gitu, ke server ini gitu. Bentar, ini masih loading. Oke. Tadi servernya ini ya kita ya, server FIC7. Saya copy dulu untuk IP-nya. Oke, terus kita masuk ke domain. Kita masuk ke sini, terus kita bikin subdomainnya gitu. Berarti kita ke manage DNS, terus kita ke record ya. Terus kalau kita mau bikin subdomain tuh pakai apa? Cname. Apa? Record aja mas. Aricot ya, Aricot. Terus Terus di name-nya nama subdomainnya. nama subdomainnya ya. Kasih apa ini namanya? FIC7 gitu ya. FIC7. Angka bisa kan? Terus IP. Nah, ini IP-nya ya. Jadi nanti FIC7 seperti ini kita add Terus tambah satu lagi mas, www.fic7 biasanya di A, di A. A juga. Terus sini www www. FIC7. Hmm, Oke, gini ya. sama. Nah, oke, kita udah punya subdomainnya nih ceritanya ya kan, FIC7 ya kan. Kita punya subdomainnya, terus kita setting di sini di servernya. Kita masuk ke Engine X-nya ya kan. Kita ke etc Engine X terus site available-nya. Nah, kita copy aja dari Laravel ya kan. Jadi kita sudo cp Laravel app, kita ke subdomainnya FIC7 ya kan. FIC7 FIC7 titik terserah lah FIC7 subdomain gitu. Subdomain. Bebas sih sebenarnya. Ya FIC7 deh, FIC7. Nah, kita udah punya FIC7 nih ceritanya. FIC7 untuk ya, kita kalau LS nih udah ada FIC7. Tinggal kita edit di FIC7-nya, sudo vim FIC7, kita enter. Terus di bagian sini kita ganti, kita tambah, kita i di sini kita kasih FIC7 titik gitu kan. Kan subdomain ya kan. Sama www FIC7 titik. Nah, gini. Diakses mana? Diakses ke sini. Nah, ini kalau teman-teman punya project Flutter yang lain, ya kan, kayak apa itu backend FIC7 ya kan. Ya udah, nanti bisa bisa kan bisa aja ada dua dua project gitu di satu server ya kan. Ada tiga juga, ada empat, ada lima gitu. Tinggal iya nanti akan connect ke server sini gitu. Nah, ini kita karena di project kita cuman apa itu project lavarnya cuma satu di www ya, cuma starter FIC7 udah kita pakai ini aja ya kan. Terus kita sebentar. Nah, ini udah ke generate tadi, ke generate si Sunbot ya kan. Karena kita ada running tadi, running Sunbot. Jadi kita kopas lagi dari sini aja. Sebentar. Mana tadi? Nah, kita kopas lagi dari sini. Mana tadi? Nah, ini ya. Oke, ini ya. Oke. Di sini kita hapus semua. Aduh, hapusnya gimana ya? Hapusnya. Kita hapus semua dulu. Pakai DD ya, DD. Kita kosongin dulu semua, soalnya kita kopas ulang. Karena ini tadi udah generatan dari si Sunbotnya tadi untuk si domain utama. Nah, kita Ctrl V di sini. Sebentar. Oke. Nah, terus di sini kita kasih tadi ya.
FIC7 titik flutter-dev titik my titik id ya kan. Sama di sini juga. FIC7 titik flutter-dev titik my titik id. Oke. Terus kita WQ. Oke, udah ya. Apa? Yang mana? Yang paling bawahnya kelebihan 1 Mas. Oh, ini ya. Iya, benar-benar. Oke, nah setelah itu kita assembling ya kan. Di sini. Nah, kita assembling ini sudo ls gini. Terus dari set available ke set enable gitu. Jadi kita turunin aja ls-nya ke dari set available FIC7 ke set enable. Nah, kayak gini. Oke, setelah itu kita nginx sudo nginx mente sebentar. Sudo FIC7 sebentar cd set available ls FIC7 kok nggak ada filenya ya dibilangnya ya. Enable ls sebentar, kita pakai cara ini aja. Harus lengkap ini biar. Harus lengkap ya, coba ya. etc nginx set enable file to create symlink etc set FIC7 file exist. Udah ada ya. Bentar. Kayaknya ada yang Kan tadi Mas symlink lama yang gagal tadi kan symlinknya Ya, tidak dihapus ada. dulu. dihapus dulu ya. Yang lama di set enable itu dihapus dulu IC7 ya. Berarti kita sudo remove symlink tuh gimana? PC rn rm ln ya. rn atc Oh ya, etc engine xc set enable. enable FIC ini ya. Nah, terus baru Yang ini ya. Oke. Kita coba. lanjut Oh, oke, udah normal ya sekarang ya. Nah, sekarang kita lanjut, kita reload nih. Reload nginx. Berarti kita sudo systemctl reload nginx service sama aja. Oke, sudah. Nah, setelah itu kita langsung masuk ke sini. Karena ini udah ya kan, apa itu? Ini sudah setting-setting ini udah. Nah, kita langsung masuk ke sini ini. Kayak di sini, sendbot ini. Kita bisa copy. Terus kita sendbot di sini. Nah, yang kita edit di sini subdomainnya ya kan, FIC7 titik flutter-dev titik my titik id. Nah, komnya kita hapus. Sama di sebelah sini. Ya kan, di sini FIC7 titik flutter-dev titik my titik id. Oke. Enter. Oke, kita tunggu. Oh, Mas Agusti di studio nih kayak ini. Mas Gunawan. Di mute Mas tuh Mas, hidupin dulu Mas. di kamar
Oh, kamar ya. Backgroundnya kayak ini nih, apa itu? Yang kedap udara. Kedap suara. Cuma wallpaper. Oh, wallpaper ya. Kirain ini apa itu musisi. Tapi rambutnya udah ini nih, mirip ini keyboard gitu, pegang keyboard gitu biasanya itu. Iya. Dripping gitu nggak? Iya, keyboard laptop tapi ya, bukan keyboard musik. Musingin error. Iya, kebanyakan error nih kayaknya sampai rambutnya ini apa itu. Ikut-ikutan nih. Makanya itu anugerah. Oke, nah ini udah ya, udah jadi. Kita lanjut ke ini, ke auto renewalnya ya. Ini udah ya berarti Auto renewal sekali aja Pak. sekali ya. Sekali itu kan Sem- servisnya itu. semuanya ya kena ya. Iya. Hmm. Oke, kita tinggal testing berarti. Kita testing FIC 7 ya kan, titik apa tadi? Flutter titik my titik id. Nah, 1 2 3 dadah, udah jadi kita punya subdomain ceritanya gitu. Ikut aja. Oke, mungkin sebelum kita apa itu tutup, kita foto dulu biasa. Ini jadi budaya kita nih buat foto-foto dulu nih. Buat kenang-kenangan di pertemuan kedua. Oke, videonya. Wes. Saya gelap mas. Gak apa-apa. Lagi wah, ini gelap gelap banget di mana? Di tengah hutan, Mas, kamu, Mas. Nggak ya. Webcam laptopnya nggak beres mas. Waduh, ini yang sering ini nih apa itu? Yang jangan jangan bilang yang sering ngomong kentang-kentang itu ya. Apa sih laptop kentang laptop kan? Baterainya aja mas itu kameranya gitu. Oh, Agak webcam. gelap. Oh iya, bener tuh. Takut dihack ya. Tuh. 1 2 3. Ini. Lagi ya. 1 2 3. Oke, satu lagi di page satunya lagi sebelahnya. 1 2 3. Oke, terima kasih waktunya semuanya. Gitu. Selamat malam, selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semuanya.